Sebelum kami mewawancarakan, Kak boleh minta tolong perkenalkan diri kita, Kak? Nama saya Samija, alamat di RT 7 Cijalus. Jabatan saya di sini pembekal atau kepala desa. Untuk kelahiran juga lah. Status saya sudah nikah, istri 1, anak 4, cucu 5. Sudah ke cucu 5. Kemudian saya mulai 2018 bulan 10 sudah dilantik untuk pemerintahan di sini selaku kepala desa. Kemudian dari pihak adik-adik yang dari SMA mau menggali mengenai apa desa Cindihalus. Memang Cindihalus ini wilayahnya sekitar 10.000 hektar wilayahnya. Kemudian jumlah penduduk sekitar 8.000 lebih, karena untuk jumlah ini kan tiap hari berubah. Ada yang datang, ada yang keluar, ada yang meninggal, ada yang lahir kan. Yang namanya profil desa itu yang ditanyakan hari ini bisa jawab hari ini, pertanyaan besok ya besok siapanya gitu. Memang di Cindihalus sekitar 10.000 itu ada 11 RT. Antara RT 1 sampai 9 itu orang kampung, 10-11 itu perumahan 1000 itu masuk sebagian masuk Cindihalus tapi 2 RT, yang 4 RT itu masuk Sungai. Jadi perbatasan dengan Sungai, perbatasan dengan Tungkaran, perbatasan dengan Teluk Selong, perbatasan dengan Solobatang, perbatasan dengan Banjarbaru. Makanya Cindihalus ini perbatasan Martapura Kota tetapi perbatasan dengan Banjarbaru. Mungkin apa yang ditanyakan adik-adik nanti kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa nanti PR untuk saya dan aparat saya. Kemudian apa? Pertama ya Pak, bagaimana cara kerja sistem pemerintahan di desa ini Pak? Pemerintahannya ya melalui struktur. Jadi saya kan struktur yang ada ini kan saya memerintahkan nih di bawah-bawah ini nah cabang-cabangnya. Akhirnya ujung-ujungnya ke kepala desa. Terutama di bawah saya adalah sekdes. Sekdes bisa memerintahkan di kantornya di situ ada anak buahnya sekdes. Kemudian saya langsung ke Kasipem. Kasipem nanti punya anak buah lagi, cabang-cabang artinya ke atas lagi. Kemudian saya bisa memerintahkan KL langsung. KL itu ketua lingkungan. Ketua lingkungan membawahi RT. Jadi RT itu kinerjanya koordinasi dengan KL. KL disampaikan ke kepala desa. Kepala desa nanti ini yang diperlukan apa? Umpamanya keperluan warga ini mengenai infrastruktur. Nah, infrastruktur nanti saya sampaikan ke Pak Sekdes. Karena Sekdes sekarang menjadi PPKD, Panitia Pelaksana Kegiatan Desa. Ini punya tim juga. PPKD itu punya tim. Jadi PPKD setelah saya perintahkan untuk RT ini urgent harus dibangun. Anggaran aja enggak. Nah, dia mempunyai tim yaitu bendahara, kemudian anggota-anggotanya itu ada RT, ada BPD dan sebagainya, adalah satu tim. Jadi kinerja pembekal itu cuma nunjuk ini loh, dibangun ini. Jadi yang nanti sendiri-sendiri itu porsinya masing-masing. Jadi bukan hanya semena-mena kepala desa ini yang dibangun dari sini enggak. Itu melalui kepanitiaan atau PPKD. Jadi tidak bisa kita namanya kerja tim. Jadi di sini tuh nggak ada kerja satu. Umpamanya sampai mencari surat, nggak langsung ke kepala desa nggak bisa, harus melalui pelayanan. Soalnya pelayanan di situ yang tahu untuk registrasinya. Jadi nomor register yang tahu ada pelayanan. Umpamanya sampai merasa keponakan pembekal atau kepala desa, tadi minta surat ini Pak Di, tidak bisa, harus melalui pelayanan. Soalnya apa? Registernya di situ.
Jadi untuk mengurangi atau mencegah supaya nanti ada pribadinya sendiri untuk membuatkan sesuatu, apalagi mengenai surat menyurat tanah itu ada timnya juga. Tim membuat surat itu adalah Kasipem yang bekerja sama dengan Sekdes. Sekdes bekerja sama dengan Kasipem untuk mencetak surat itu harus ada prosedurnya. Nggak asal membikinkan surat. Jadi untuk mencegah supaya nanti ke depannya tidak ada permasalahan. Nah, jadi makanya semua harus menggunakan tim. Tidak boleh. Umpamanya saya bisa bikinkan surat aja tanah itu. Suatu saat saya nggak ada, ditemukan orang, jadi milik tumpang ini. Makanya saya setelah menduduki di sini 2018-2010 saya mempunyai visi misi. Nah, visi misi ini tolong dikerjakan dengan tim semua. Tim semua harus tahu. Makanya tiap meja, tiap kursi di belakangnya ada tupoksi. Tupoksinya masing-masing. Memang boleh aja ini membantu temennya, boleh. Tapi kerjaannya diselesaikan dulu. Teman-temannya ini dibantu terus, kerjaannya sendiri terkepalai. Jadi namanya kinerja menggunakan tim. Itu yang bisa saya mayoritas mata pencaharian di desa Cindaalus ini apa ya Pak? Ini pekebun dan perikanan, peternak, petani lah. Ya. Soalnya ikan itu termasuk petani ikan. Kalau ternakan ayam, unggas dan sebagainya, sapi. Soalnya Cindaalus ini potensi. Nah, kemudian untuk sementara ini mulai tahun 2019 pertengahan 2019 ini kebanyakan Cindaalus tuh membuat hasil rumahan kayak keripik. Karena apa? Dulu itu sudah tersohor Cindaalus ini kondang gembili yang apuk gitu. Karena sekarang ini sudah banyak perumahan, lahannya sudah kurang, ditanami batu sudah, nggak keluar gumbilinya, nggak keluar singkongnya. Makanya sekarang banyak perumahan-perumahan yang ada RT 1 sampai 9 itu semuanya ada perumahan. Makanya peningkatan jumlah penduduk itu lebih pesat di Cindaalus. Dulu tahun 2000 itu lewat sini aja masih takut, soalnya sepi. Sekarang sudah nggak takut lagi. Takutnya kalau dijamret orang malah. Dulu takut hantu, sekarang takut hantu-hantuan. Ini misalnya itu. Jadi untuk kedepannya supaya Cindaalus ini bisa mandiri kayak apa, kita mengajak warga-warga supaya mandiri. Namanya mandiri itu kan bisa sendiri kan, tidak menggantungkan orang lain. Mudah-mudahan untuk karena kriteria Cindaalus, desa Cindaalus sudah mendekati mandiri, cuman kurang 0, berapa itu sudah mandiri. Itu penilaian dari atas. Tapi kalau kita nggak bisa nilai kan, soalnya untuk aparat saya dengan saya sendiri menjalankan apa adanya, menjalankan seperti ini. Nah, ini dinilai dari atasan dibandingkan dengan desa lain, ya alhamdulillah. Itu yang kemarin dilombakan perwakilan Kabupaten Banjar, Cindaalus, desa Cindaalus dilombakan. Baru kemarin ada kementerian dari Dalam Negeri dan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan menilai ke sini. Dan hasilnya kayak apa kita tidak tahu. Yang berhak menilai kan sana.
Tapi saya mohon dengan aparat-aparat saya jangan diadakan apa adanya, perjalanan biasa aja, pelayanan biasa. Memang kalau toh itu nilainya sudah bagus ya alhamdulillah, kalau kurang ya namanya manusia itu kan nggak ada yang sempurna kan, pasti ada kekurangan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Jadi yuk kita berusaha semaksimal mungkin di mana nanti dunia wal akhirah nanti bisa sampai di sana. Saya cuma ngajak rekan-rekan seperti itu. Silahkan, ayo berlomba-lomba kita untuk mencari karena pekerjaannya adalah amanah, sambiran, titipan dari yang kuasa sana, kita menjalankan apa adanya. Mudah-mudahan dengan langkah atau perbuatan saya beserta aparat ini menjadi ibadah masing-masing, itu yang kita harapkan. Jadi tidak semata-mata mencari rezeki, pasti ada yang ngatur sudah. Ada yang ngatur. Jadi saya kerja di balai desa harus mendapatkan uang sekian, kalau bisa jangan. Karena apa? Kita pelayan masyarakat. Kalau sudah menjadi pelayan, namanya pelayan tahu sendiri kan. Juragannya mintanya apa gitu lah. Mau mandi banyu panas ya kita bikinkan. Nah, namanya pelayan. Tapi terkadang sudah melayani semaksimal mungkin, yang dilayani malah kayak itu kan menginjak ya. Namanya manusia terkadang ya ada emosinya juga gitu loh. Tergantung. Jadi kalau kita sudah melayani semaksimal mungkin, terkadang yang dilayani itu bikin jengkel, bikin masalah, itu wajar. Manusia juga ada emosinya kan. Nah, ini ya mungkin kebiasaan, udah hal yang biasa itu, hal yang biasa, jadi wajar lah. Ada manusia itu nggak stabil. Mungkin itu yang mengenai kepemerintahan. Apalagi yang ditanyakan? Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan di Desa Cindai Alus? Ekonominya yaitu tadi bapaknya yang nanam, ibunya yang jual. Nah, jadi kan nggak ada orang ketiga kan. Jadi makanya Cindai Alus ini kebanyakan ibu-ibunya tuh ke pasar. Bapaknya ke kebun nanam, yang jual ibunya. Ini kebanyakan Cindai Alus. Kemudian untuk produk rumahan keripik sekitar di sini ada sekitar 16 perumahan yang bikin keripik, namanya macam-macam ini. Kalau nanti adik-adik bisa udah 60 dan sebagainya itu ada. Jadi semuanya sekitar 16 hasil rumahan keripik ya, ada keripik pedas, ada ori, ada yang rasa ini dan sebagainya. Monggo mencari ciri khas masing-masing. Kantongnya aja bisa ciri khas masing-masing kok. Yang sana merah, yang sana abu-abu, yang sini kan ada, itu ciri khas. Jadi memang Cindai Alus ini sebetulnya potensi. Tapi yang mengambil biasanya orang Banjarbaru. Di sini membuat orang Banjarbaru pesan 5 kilo. Sampai di sana dikemasi satu pot. Dikasih sendiri. Ya. Itu yang mendapat malah orang Banjarbaru. Soalnya orang Cindai Alus ini nggak mau ribet. Bikin timbang pesanan berapa kilo, 10 kilo, 8 kilo, 5 kilo dan sebagainya. Habis selesai tidur, besok bikin lagi gitu. Tapi ada juga salah satu yang membuat supaya terbang jauh, ini kan yang dikenal jauh ya. Ini yang kalau buka di Anus itu Purihing sudah. Purihing itu sudah di mana-mana namanya. Tapi yang lain sebetulnya masih banyak. Memang biasanya kalau kekurangan bahan baku dalam situ. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya ini bukan itu aja. Memang kalau ada bahan baku, sebetulnya banyak kreatif. Justru itu untuk menjadikan Cindai Alus menjadi mandiri itu tergantung warganya, bukan aparatnya. Warganya sendiri aja dengan kemampuan dan kemauannya, mampu dan mau gitu loh. Mampu aja nggak mau terpercuma. Mau tapi nggak mampu modalnya kan dan sebagainya kan. Makanya harus ada kerja itu kaki itu sama.
Jangan timpang, kalau timpang nggak jadi. Itu mengenai penghasilan warga Desa Cindalus kebanyakan seperti itu. Yang tadi intinya yaitu bapaknya menanam, ibunya yang jual. Untuk pendapatan itu Pak, hasilnya dari mana? Ya, di kebun kan punya kebun kan, nanam. Ada yang nanam sayur, ada yang nanam lombok, tomat dan sebagainya. Kalau perkantoran di sini kira-kira berapa? Kantoran itu cuman kantor BPL pertanian dan perikanan itu aja yang ada, sama sekolahan. Kalau Cindalus kan sudah terkenal ponpesnya, pendidikannya malah orang jauh yang sekolah di sini, karena pendidikan di ponpes itu beda dengan yang umum gitu. Makanya yang berminat itu malah orang luar kayak Kaltim, Kalteng dan sebagainya. Banyak orang luar, tapi orang Cindalus sendiri malah senang di sekolah umum. Nih, makanya situlah. memang kalau lingkungan biasanya kayak itu. Orang jauh yang tahu. Yang pakai sendiri malah nggak tahu. Ya, selanjutnya Pak, berasal dari manakah pendapatan desa untuk pembangunan desa dan apa aja hasil dari pembangunan desa ini Pak? Pembangunan desa kan sekarang ada dana desa, pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa itu dibagi menjadi dua. Satu untuk infrastruktur 70%, yang 30% untuk pemberdayaan. Kemudian untuk tahun 2019 mulai 20 21 ini untuk COVID. Jadi infrastruktur diadakan. Kemudian semuanya menyokong COVID. Ya, mulai 2020 awal Februari itu semuanya terserap ke COVID. Makanya infrastruktur agak berkurang. Jadi untuk pembangunan, pelaksanaan, kemudian untuk pelaksanaan kehidupan kepemerintahan desa itu ADD dari kabupaten. Jadi sudah dianggarkan dalam 1 tahun perjalanan, ya gaji ya dan sebagainya. Pokoknya kehidupan di sini dianggarkan dalam setahun itu sekitar 400 sekian habisnya. Jadi dalam setahun. Makanya saya selaku kepala desa ini memutuskan membuat surat ini semua saya gratiskan karena sudah ada anggaran. Pokoknya bikin surat SKHO untuk pengantar nikah. Memang warga seperti ini loh biasanya. Dulu kan ada peraturan desa itu ada membuat surat 20.000, membuat pengantar nikah 9.000. Dulu kan ada. Nah, dulu kan ada itu peraturan perdesnya, peraturan desanya. Kan dulu nggak ada dana desa, kemudian ADD itu nggak sebesar ini kan, mencari sendiri kan. Makanya desa itu beda dengan kelurahan. Kalau desa itu bisa membuat sendiri, aturan sendiri. Tetapi kalau kelurahan diatur dari Pemda, karena pegawainya itu pegawai negeri semua. Kalau di sini kan kepala desa, SK aparat ini yang membuat kepala desa. SK-nya. Saya memberhentikan dengan alasan ini bisa. Biasanya aparat ini saya dalam penilaian itu kurang memenuhi syarat untuk kita lakukan. Itu hak progresif untuk kepala desa. Digratiskan ya Pak? Ya, gratis untuk membuat surat yang ya itu. Jadi surat domisili, ya macam-macam surat lah. Gratis. Terkecuali itu ada IMB. Kalau IMB itu yang menarik itu ada sendiri dari kecamatan. Kalau dulu ada per meternya berapa? Desa itu karena ada kekuatan hukumnya, yaitu peraturan desa yang membuat BPD yang menjalankan aparat desa. Jadi peraturan desa itu yang membuat tim juga.
termasuk BPD. Nanti kepala desa itu mengetahui, tapi yang menjalankan kepala desa dan aparat yang menjalankan. Kayak anggota DPR itu membuat aturan, yang menjalankan bupati kan. Ayo dah. Ini itu mengenai perjalanan kepemerintahan. Kemudian untuk kehidupan di desa, untuk semacam-macam ini sudah ada anggaran ADD, ditambah dengan dana desa yang katanya 1 miliar katanya. Faktanya nggak ada kan, ya cuma 7, berapa gitu. Dalam TV itu, wah kenapa itu kepala desanya aparatnya kayak monyet. Faktanya itu pun perjalanannya nggak bisa langsung datang 1 miliar atau 800 juta, nggak ada. Itu prosedurnya untuk tahap pertama, triwulan pertama itu keluar sekian, dikerjakan SPJ. Setelah selesai baru keluar triwulan kedua. Nah, dengan jumlah sekian tadi dibagi 4 triwulan keempat kan jadi setahun. Itu modelnya kayak itu. Jadi triwulan pertama dikerjakan dengan aturan tahun kemarin sudah direncanakan perencanaan pembangunan RPJM Des tadi. Sudah dibikin tahun kemarin, dikerjakan tahun ini. Ini membuat rencana pembangunan yang ngerjakan tahun besok. Namanya musrenbang, musyawarah pembangunan desa. Jadi semuanya ada aturan yang ada. Jadi kita menjalankan kepemerintahan itu ada prosedurnya, ada aturannya. Enggak asal kita menjalankan. Makanya adik-adik besok kalau enggak dia ada kemungkinan kan kalau sampai menjadi aparat, apalagi menjadi kepala desa, sudah tahu. Oh peraturannya seperti ini ya. Enggak asal menjadi kepala desa. Kerjanya sendiri ya Pak. Iya, jadi sudah ada aturan kerja itu sudah ada. Jadi kalau menyalahi aturan berarti ya kena sanksi kan? Iya. Sanksinya apa? Ya sanksinya ya kok dipecat dan dipenjara kan? Kalau ya pasti kan kalau saya korupsi dana desa pasti ya ada inspektorat, ada pengadilan, ada kejaksaan dan sebagainya kan. Yang pertama yang datang inspektorat. Ya. Benarkah ini? Ya namanya inspektorat itu sebenarnya pembinaan. Tapi kebiasaan takut karena inspektorat itu adalah kepolisian. Biasanya takut. Memang ada orang yang nggak takut kan, udah terlanjur duitnya habis gimana? Nah akhirnya menjalani satu dalam itu pun dalam proses pengadilan. Kalau itu benar-benar itu terbukti menyalahgunakan wewenang, aturannya pasalnya sekian. Nah Pasalnya sendiri Pak. ya sudah diatur. Jadi sanksinya itu tadi, satu dipecat, lepas jabatan, dipenjara. Nah, itu sanksinya itu. Kalau itu terbukti korupsi, itu memang semuanya ada sanksinya. Sampai sekolah aja ada sanksinya kok. Iya kan? Sampai tidak bisa menyelesaikan apa yang diperintah dari sekolahan. Sanksinya nggak lulus kan? Sanksinya nggak naik dan sebagainya. Atau dikeluarkan. Itu sama. Kita sama yang membikin ngecat Lombok aja ada sanksinya kok. Sanksinya kalau nggak naik ke surga ya neraka, ya kanan dan kiri gitu. Kalau di tengah-tengah susah loh. Kalau orang gila itu belum ada apa dalilnya belum ada. Soalnya orang gila itu berjalan aja terkadang nangis, ketawa. Ya itu mungkin kan di tengah-tengah neraka dan surga itu melihat sana ketawa, soalnya senang-senang, melihat kiri nangis, karena disiksa. Mungkin kira-kira kayak itu kan, kira-kira. Ya kita santai aja lah. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Apa lagi?
gimana Pak upaya menjalin kebersamaan di desa ini? Kegiatan apa gitu? Ya, kegiatan. Ya itu kan ada pokja-pokja kan untuk kebersamaan itu dari warga sendiri punya punya kelompok masing-masing kayak RT kan tiap RT itu punya kelompok warga RT 1 sampai 11 itu kan punya masing-masing. Untuk kebersamaannya ya nanti perintah dari komando dari RT masing-masing. Terkadang ada yang ibu-ibu arisan di RT. Kemudian untuk yang di desa kegiatannya kan yang jelas posyandu. Kemudian pos pindu itu mengenai lansia. Kemudian ibu hamil. Karantina masih ada Apa? Pak? Karantina. Karang Taruna ada, itu sudah itu kewajiban harus ada karena itu termasuk lembaga. RT pun itu juga lembaga bukan aparat. Lembaga. Kan di sini ada LKM, lembaga kemasyarakatan. Untuk selama COVID-19 itu Pak, pendapatan masyarakat menjadi menurun atau meningkat? Ya menurun. Sudah Soalnya ada persen, Pak? perbatasan. Menurun drastis Pak? Ya ada kalau memang kalau Cindalos umpamanya itu ditutup ya, mau di lockdown ya, itu bisa makan masih. Soalnya apa? Persediaan ada yang nanam padi, ada yang ternak, ada yang ikan. Tapi kalau itu berkepanjangan ya nggak bisa juga. Makanya untuk kebijakan pemerintah mulai dari level 3 kemarin sudah diumumkan Kabupaten Banjar itu level 1. Level 1. Jadi sudah ada apa ya lampu hijau kita mau beraktivitas. Tapi dengan keterbatasan sudah level 1. Kemarin level 3 kan. Level 3 Banjarbaru level 4. Kemudian turun sekarang level 1. Tapi masih tetap dipantau dari pemerintah untuk dibatasi lah. Jadi yang penting sekarang untuk pemerintah yang digiatkan yang penting kita mentaati aturan pemerintah yaitu yang tadi 3M, masker dan cuci tangan dan sebagainya. Yang ditekankan sekarang vaksin. Supaya warga ini mau vaksin. Soalnya itu termasuk pencegahan. Jadi kalau sudah kesadaran orang Indonesia mau vaksin semua, terutama di desa dulu ditekankan, kalau sudah mencapai 90%, insya Allah nanti penyebaran ini agak sudah terkendali. Ya, vaksin lah yang digembur-gemburkan supaya ikut. Kalau suara-suara hoax itu jangan sampai itu. Karena HP semua yang megang HP terkadang dibesar-besarkan. Ada yang takut kan orangnya besar kayak ini disuntik aku. Padahal yang nggak seberapa sih ya. Memang aparat semuanya sudah divaksin. Terutama saya kan. Soalnya saya kontak sama yang orang-orang jauh. Kalau ada undangan kemana-mana itu contoh saya divaksin, pokoknya saya divaksin kemarin mati ya mati dulu ya. Ya alhamdulillah ini masih karena amanah kan, dengan dalih apapun karena itu jabatan itu kayak sambilan titipan, jadi supaya kita amanah menjalankan amanah itu. Mungkin ada lagi, jadi untuk yang jelas untuk setelah ada pandemi ini ada pengurangan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Udah Mas, sekian itu aja. Oke, silakan. Itu yang bisa saya jawab. Nanti sampaikan sama pembimbing. Saya sudah ketemu kepala desa Cindalos, mendapatkan keterangan seperti ini. Nanti kalau masih ada yang kurang bisa kita sambung lagi. Itu yang bisa saya bisa membantu adik-adik, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan seperti ini bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan tugasnya. Itulah yang bisa saya. Puji, iya.